Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik yang sangat penting sekali, yaitu topik yang akan saya bahas pada sesi ini, mengapa 4 kitab Injil berbeda. 4 kitab Injil tentu kitab Injil Matius, kitab Injil Markus, kitab Injil Lukas, dan kitab Injil Yohanes. 4 kitab Injil ini mengalami perbedaan dalam beritanya. Bahkan dalam satu topik berita, menyampaikan berita itu secara berbeda. Mengapa demikian? Inilah yang akan saya bahas pada materi kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus mau menonton daripada channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, jangan lupa berikan subscribe-nya dan dibunyikan loncengnya, supaya ketika saya mengupload video-video terbaru, Bapak Ibu dapat mengikuti dan mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih. Mengapa 4 kitab Injil ini berbeda? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hampir semua yang kita ketahui tentang riwayat kehidupan Yesus, bahkan segala karya Yesus di dunia ini, kita peroleh dari ke-4 kitab Injil. Ini sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri, di mana kalau kita mau mengenal Yesus, maka sumber utama kita, bahkan bisa dikatakan sumber satu-satunya yang sangat kompeten untuk mengenal Yesus itu adalah Alkitab. Kita tidak bisa mengenal Yesus tanpa melalui kitab suci Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pakar sejarah tidak memberikan penjelasan yang banyak tentang Yesus kepada kita. Contoh seperti Yosefus dan Tacitus. Memang mereka memberikan catatan tentang Yesus, tetapi catatan mereka hanya sedikit kisah tentang Yesus Kristus, di mana kisah yang disampaikan oleh mereka yaitu berbicara secara ringkas tentang Yesus sebagai pembuat mujizat. Tetapi mujizatnya tidak dituliskan secara detail. Yesus dihukum mati oleh Pilatus dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi tidak ada penjelasan secara detail bagaimana proses dia dihukum oleh Pilatus, bagaimana Yesus itu mengalami kebangkitan dan menampakkan diri kepada murid-muridnya secara berulang-ulang. Tetapi di dalam 4 kitab Injil, kita akan melihat berita, fakta tentang Yesus itu sejak dia lahir sampai dia naik ke surga. Di dalam ke-4 kitab Injil menjadi sumber utama bagi gereja untuk mengenal dan memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Banyak orang bertanya, mengapa di dalam Alkitab kisah yang sama, tetapi tulisan tentang kisah tersebut memberi kesaksian yang berbeda-beda? Saya buat di sini salah satu contoh, itu kisah tentang silsilah Yesus di dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu berbeda. Bahkan di dalam Injil Markus dan Injil Yohanes tidak ada sama sekali silsilah ini. Dan masih ada banyak perbedaan tulisan kitab Injil dalam mengisahkan suatu peristiwa atau tentang sebuah karya Yesus. Bahkan ketika Yesus pergi ke Yerusalem menaiki keledai, itu pun dituliskan dengan kisah yang berbeda. Penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, mujizat-mujizat Yesus, itu dikisahkan, dituliskan di dalam kitab Injil secara berbeda. Mengapa demikian? Ini menjadi sebuah pertanyaannya. Berdasarkan data-data tersebut, maka seringkali timbul pertanyaan seperti berikut ini. Kesaksian mana yang benar? Yang benar itu Matius, yang benar itu Markus,
yang benar itu Lukas, yang benar itu Yohanes. Yang mana yang benar? Ini menjadi pertanyaan banyak orang yang tidak memahami. Baru kesaksian mana yang dapat dipercaya? Apakah kesaksian oleh Matius? Apakah kesaksian Yohanes? Apakah kesaksian Markus atau Lukas? Kesaksian yang mana ini yang benar dapat dipercaya? Itu menjadi pertanyaan. Dan mana yang tidak dapat dipercaya, tidak bisa dipercaya? Atau semuanya kah tidak dapat dipercaya atau sebagian? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari orang-orang yang tidak memahami Alkitab tentang kenapa kisah-kisah tersebut menjadi berbeda. Sehingga mereka katakan harus pilih satu yang benar. Kalau yang kenapa bisa berbeda-beda? Nanti saya akan jelaskan. Orang non-Kristen seringkali dan selalu menjadikan hal seperti ini sebagai bahan untuk menyerang kemurnian Alkitab, kemurnian iman Kristen. Di mana mereka mengatakan bahwa Alkitab bukan lagi firman Allah sebab tidak memiliki berita informasi yang sama dalam kalimatnya. Dan ini tentu pemikiran yang sangat prematur, sangat konyol, sangat tidak bijak. Dan yang sering kali terjadi mereka tidak mau bertanya kepada kita yang mempelajarinya. Tapi mereka ngeyel dengan kebodohan, ngeyel dengan ketidakmengetahuan mereka. Khususnya mantan-mantan Kristen atau kristolog Muslim yang mengatasnamakan namanya seperti itu. Mereka mengatakan bahwa Alkitab bukan lagi firman Tuhan. Alkitab sudah dipalsukan. Injil ini sudah dirubah-ubah. Injil itu karangan manusia dan seterusnya. Itulah yang selalu mereka ucapkan ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang non-Kristen, khususnya para mantan-mantan Kristen yang mengaku-ngaku gelar doktor, tapi rupanya karburator dan bocor semuanya. Oke, puji Tuhan, saya akan membahas mengapa 4 kitab Injil ini berbeda. Untuk memahami mengapa 4 kitab Injil memiliki perbedaan di dalam mengisahkan sebuah peristiwa, maka untuk hal itu kita harus memahami konteks daripada penulisan Alkitab itu sendiri. Yang harus diperhatikan adalah bahwa para penulis Alkitab tidak bermaksud menjadi seorang wartawan yang melaporkan berita. Jadi para penulis ini tidak dilihat Yesus, dilihat ini dibuat langsung ditulis. Bukan seperti itu. Para penulis Alkitab adalah orang-orang beriman yang ingin menyaksikan iman mereka. Mereka tidak bermaksud menulis biografi Yesus. Yang ingin mereka tulis adalah siapakah Yesus menurut kacamata penghayatan iman mereka. Apalagi bahwa Alkitab ini ditulis untuk menceritakan, untuk mengabarkan siapa Yesus itu, apa yang diperbuat oleh Yesus itu kepada orang-orang yang harus dilayani oleh para penulis pada waktu itu. Ini yang harus dipahami. Tidak bermaksud menjadi seorang wartawan yang laporan langsung atau siaran langsung. Tetapi mereka ingin berbagi tentang keimanan mereka di dalam pengenalan mereka, kekaguman mereka, ketakjuban para penulis kepada Yesus Kristus untuk disampaikan berdasarkan kacamata iman dan penghayatan mereka, di mana mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus dalam menuliskan. Makanya yang mereka tuliskan itu berbeda-beda. Mengapa tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menjadi berbeda di dalam mengisahkan sebuah peristiwa? Karena saya katakan tadi mereka ingin menyampaikan keimanan mereka, menyaksikan iman mereka kepada orang lain. Jadi kenapa berbeda-beda? Sebab penghayatan iman itu tidak mungkin sama persis pada setiap penulis. Berbeda cara penghayatan iman mereka, berbeda cara ilham memberikan Roh Kudus memberikan ilham kepada mereka. Mereka sama-sama percaya Yesus. Mereka sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Kurios, Lord.
dan juru selamat dunia, serta mereka percaya kepada segala perbuatan yang agung dari Yesus, segala pengajaran dan mujizatnya. Mereka percaya akan hal itu semuanya. Itu sangat jelas. Para penulis memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menceritakan pengenalan dan kecintaan mereka kepada Yesus untuk disampaikan kepada orang yang menjadi tujuan tulisan mereka atau alamat tulisan-tulisan suci mereka ini. Serta mereka juga mempertimbangkan konteks tujuan dari tulisan itu disampaikan. Jadi inilah yang terjadi mengapa penulisan daripada kitab Injil itu berbeda. Ya, jadi ini alasannya. Karena mereka punya penghayatan yang berbeda, memiliki cara pemahaman yang berbeda. Adapun latar belakang penulisan kitab Injil adalah sebagai berikut. Saya mau menyampaikan secara garis besar. Matius menulis untuk sesama orang Yahudi dan memusatkan perhatian kepada Yesus sebagai Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu, sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab para nabi, kitab Taurat. Jadi atas dasar itulah, maka saya katakan konteks dari menulis Matius ini perlu untuk diketahui. Injil Matius dengan cermat ini menuliskan tentang pengajaran Yesus, khususnya berbicara tentang kerajaan Yesus. Waktu itu bangsa Israel mengharapkan kerajaan seperti Daud yang memerintah, yang menjamin keamanan. Tetapi Yesus berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia, tetapi kerajaan surga. Dan jika kita melihat Injil Matius ini merupakan penghubung antara kitab Perjanjian Lama dengan kitab Perjanjian Baru. Penghubung antara Israel yang lama dengan gereja atau umat Allah yang baru, di mana waktu itu gereja sudah meluas ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan Markus adalah Injil yang sibuk dengan kegiatan hidup. Artinya di sini bahwa Injil Markus penuh dengan perbuatan nyata. Hal-hal ajaib yang diperbuat Yesus dan tempat-tempat yang dikunjungi oleh Yesus. Makanya kalau kita membaca di dalam Injil Markus, di sana banyak cerita atau berita atau informasi yang disampaikan oleh Injil Markus ini tentang kegiatan hidup atau pengajaran perbuatan-perbuatan ajaib daripada Yesus serta tempat-tempat yang dikunjungi oleh Yesus. Dan Injil Markus ini menuturkan kisah secara garis besar sesuai dengan urutannya mulai dari Yesus dibaptis sampai Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Inilah yang menjadi pola daripada penulisan Injil Markus. Sedangkan Injil Lukas ini menunjukkan Yesus sebagai juru selamat semua orang yang kedatangannya sebagai peristiwa penting di dunia. Ia mengajak kita untuk melihat Yesus sebagai manusia. Kisah yang dipilih oleh penulis Injil Lukas di sini menceritakan perhatiannya sendiri yang besar pada orang-orang teristimewa yang tidak berdaya, seperti yang miskin, wanita, anak-anak, dan para sampah masyarakat, atau orang yang tersingkir dalam masyarakat. Jadi makanya penulis Injil Lukas banyak menceritakan Yesus berhubungan dengan kehidupan sosial manusia pada waktu itu. Ya, di sini perhatian penulis menceritakan tentang perhatian Yesus yang besar kepada orang-orang, seperti orang miskin, wanita, anak-anak, dan para sampah masyarakat atau orang yang tersingkir. Sedangkan Injil Yohanes ini dituliskan paling akhir dan memusatkan perhatian, memusatkan pada penjelasan siapa Yesus melalui mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Oleh karena itu, maka penulis Injil Yohanes terutama mencatat apa yang dikatakan Yesus mengenai dirinya sendiri. Dan inti Injil Yohanes ialah Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah. Jadi mengapa 4 kitab Injil ini mengalami perbedaan di dalam mengisahkan sebuah peristiwa? Karena memang titik tolak atau penekanan daripada penulis-penulis Injil ini memang memiliki perbedaan.
bahkan alamat dan tujuan daripada tulisan-tulisan mereka juga berbeda. Oleh karena itu, maka wajar saja perbedaan itu terjadi. Apalagi mereka menuliskan di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, pola pikir yang berbeda, penghayatan yang berbeda, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Tetapi kebenaran yang mereka sampaikan adalah Yesus, karyanya, Yesus dan kebenarannya. Itulah yang mereka mau tonjolkan di dalam tulisan-tulisan tersebut. Oke, mari kita mengenal 4 kitab Injil. Saya tunjukkan secara ringkas di sini. Yang pertama itu Injil Matius, ini menggambarkan Yesus sebagai raja. Dan Injil Matius ini dituliskan kepada bangsa Yahudi, untuk bangsa Yahudi. Sedangkan Injil Markus ini menggambarkan Yesus sebagai hamba. Maka kita melihat nanti banyak Yesus melakukan perbuatan-perbuatan. Dia benar-benar menjadi hamba kepada Bapa di dalam segala karya-karya dan perbuatannya. Dan ini ditulis untuk bangsa Romawi. Sedangkan Injil Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai manusia. Dan ini dituliskan untuk bangsa Yunani atau bangsa non-Yahudi. Sedangkan Injil Yohanes ini menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Dan ini dituliskan untuk dunia atau untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Jadi sungguh sangat jelas bahwa memang perbedaan daripada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah sudah jelas bisa berbeda, karena memang yang ditonjolkan atau yang mereka menggambarkan tentang Yesus itu sudah berbeda. Di mana Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, tujuannya Yahudi. Sedangkan Markus digambarkan Yesus sebagai hamba, tujuannya Roma. Sedangkan Lukas menggambarkan Yesus manusia, dan ini ditujukan kepada bangsa Yunani atau non-Yahudi. Sedangkan Yohanes Yesus sebagai anak Allah, dan ini untuk semua suku bangsa. Jadi jelaslah kesaksian mereka ini berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu justru memberi kepada kita gambaran yang lebih lengkap dan kaya. Kita tidak hanya mengenal Yesus Kristus dari satu versi saja, tetapi dari bermacam-macam versi. Bahkan saya berani katakan, kalau kitab Injil ini, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, titik komanya sama, buat apa jadi 4? Satu saja cukup. Justru karena titik komanya, kalimatnya, cara menyampaikan beritanya berbeda. Justru inilah menunjukkan sebuah kebenaran yang sejati. Cara pandang yang berbeda tentang Yesus inilah yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi orang Kristen memahami Alkitab itu, walaupun perbedaan kisah terjadi dalam penulisan, tetapi perbedaan kisah dalam penulisan bukan untuk dipertentangkan, tetapi harus menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan menjadi merekat menjadi satu kebenaran tunggal. Jadi bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disatukan sebagai kebenaran tunggal dari ilham Roh Kudus kepada para penulis. Orang penulisnya berbeda, cara menulisnya berbeda, waktu penulisannya berbeda, tujuan penulisan itu juga berbeda. Jadi penulis yang berbeda pada waktu yang berbeda serta tempat yang berbeda, memandang peristiwa yang satu dan diceritakan dengan cara pandang masing-masing. Inilah bukti sebagai bukti kebenaran tentang Yesus. Jadi sungguh agung kebenaran Alkitab. Dituliskan waktunya berbeda, orangnya berbeda, tempatnya berbeda, tujuannya berbeda, tetapi inti kebenarannya sama. Tetapi informasi yang mereka sampaikan dalam kalimat berita mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah keunikan dari Alkitab. Inilah keunikan kitab suci Kristen. Para penulisnya adalah orang-orang beriman dari bermacam-macam suku. Pekerjaan dan status sosial yang berbeda. Ada dokter, ada nelayan, ada seorang mantan pemungut cukai dan lain sebagainya. Hidup mereka pun terpisah dalam rentang waktu. Tetapi berita mereka sungguh luar biasa. Saling menguatkan, saling melengkapi.
Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, mereka dipimpin untuk menyaksikan iman mereka. Mereka bersaksi lewat tulisan dan tulisan mereka menjadi kesaksian atau menjadi fakta nyata sejarah hidup Yesus dan gerejanya sejak permulaan sampai selama-lamanya. Jadi 4 kitab Injil yang ditulis orang yang berbeda, waktu yang berbeda, latar belakang kehidupan pendidikan yang berbeda, tujuan yang berbeda, tetapi menjadi suatu kesatuan. Dan di dalamnya nyata kebenaran-kebenaran tentang Kristus, karyanya dan ajarannya. Dan apa yang mereka tuliskan ini menjadi sebuah kesaksian, menjadi sebuah fakta nyata yang terjadi di dalam sejarah manusia, yang terjadi di dalam sejarah gereja sejak semula dan sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari kita melihat dari maksud yang disebutkan oleh masing-masing penulis kitab Injil, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kitab Injil mempunyai implikasi, yaitu yang pertama, kitab-kitab Injil bukanlah kitab yang ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Gereja sejak semula tidak pernah percaya bahwa Yesus menulis kitab Injil. Tetapi gereja sejak semula percaya kitab Injil ditulis oleh para muridnya di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan cara pemahaman iman yang berbeda. Tetapi objek kebenaran itu adalah satu, yaitu Kristus. Jadi yang menuliskan kitab Injil itu adalah murid-murid Yesus dan pengikut Yesus. Sangat jelas. Kitab Injil bukanlah kitab yang berisikan biografi. Di dalam kitab Injil ada biografi Yesus. Tetapi itu bukan kitab biografi tentang Yesus secara lengkap. Tetapi kisah selektif tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus selama kurang lebih 3 tahun selama pelayanannya. Jadi Alkitab ini merupakan kisah selektif yang dituliskan oleh para penulis dalam pimpinan Roh Kudus tentang kehidupan, pengajaran, dan karya Yesus di dalam pelayanannya serta janji-janjinya yang kelak akan digenapi dalam kedatangannya yang kedua. Isi pemberitaan kitab Injil ini berhubungan erat dengan teologi sang penulis yang sangat berguna untuk jemaat mula-mula karena memberikan pernyataan-pernyataan besar dan definitif tentang diri Yesus dan hubungan Yesus dengan Allah. Jadi jika kita membaca Alkitab ini, maka kita akan mengenal Yesus. Dan tulisan ini menjadi kekuatan pengajaran bagi gereja mula-mula sampai hari ini. Dan di dalam pengajaran-pengajaran yang dituliskan di dalam kitab Injil ini, ada banyak pernyataan-pernyataan yang besar dan memiliki pengertian-pengertian yang sangat dalam tentang pribadi Yesus Kristus. Sangat jelas. Isi kitab Injil sesuai dengan tujuan masing-masing. Artinya para penulis berbeda tujuannya. Matius kepada orang Yahudi, Markus kepada orang Roma, Lukas kepada orang Yunani atau non-Yahudi, sedangkan Yohanes kepada semua suku bangsa. Penekanannya juga berbeda. Jadi isi kitab Injil sesuai dengan tujuan masing-masing penulisnya. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari secara sesama latar belakang penulisnya untuk dapat mengerti isi Injil dengan tepat. Kegagalan dari saudara-saudara kristolog, para mualaf-mualaf yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak memahami latar belakang daripada penulisan 4 kitab Injil. Sehingga pernyataan-pernyataan mereka menjadi blunder, pernyataan-pernyataan mereka menjadi hoax, pernyataan-pernyataan mereka menjadi ajaran-ajaran konyol. Karena mereka tidak memahami konteks atau latar belakang penulisan 4 kitab Injil ini. Bahwa ini ditulis orang yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, penghayatan iman yang berbeda tentang Yesus. Dan mereka menuliskan penghayatan iman mereka dalam pimpinan Roh Kudus. Dan penghayatan iman mereka sesuai dengan fakta sejarah. Dan sesuai dengan fakta iman. Oleh karena itu maka kebenaran 4 kitab Injil, walaupun secara narasi berbeda, tetapi esensi kebenarannya tetaplah satu, yaitu Yesus Sang Juru Selamat dengan segala karyanya
yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, akan digenapi lagi. Itulah alasan mengapa 4 kitab Injil itu berbeda. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.